Jujur ya, malam ini gue lagi duduk santai di angkringan. Gak ada yang spesial sih. Iya, bangkunya ya gitu. Agak miring dikit juga pula. Mejanya juga kalau kesenggol, minuman ikut goyang. Di depan gue ada teh panas, kopi hitam, rokok sisa separoh. Standar layaknya sebuah tempat pertumpahan ide. Pahit, tapi enak. Kayak hidup. Di sekitar ada yang lagi ketawa. Ada yang lagi curhat. Ada motor lewat. Ada klakson jauh. Suara malam biasa. Suasana orang-orang abis capek seharian, terus nyari tempat buat nafas bentar. Dan gue suka momen kayak gini. Soalnya di tempat kayak gini, orang jarang sok pintar, jarang sok penting. Biasanya lebih jujur, lebih apa adanya. Tapi di tengah suasana yang kelihatannya santai ini, gue pengen ngajak lo ngobrolin sesuatu yang ngebuat orang jadi anjir, gue gak pernah kepikiran ini cuy. Tenang, bukan ceramah loh. Kita ngobrol aja Tentang tanah, tentang hutan, tentang izin, tentang kekuasaan, tentang gimana keputusan dibuat di ruangan ber-AC, yang dinginnya kadang lebih dingin dari empatinya. Meja empuk, kursi empuk, kopi gratis, snack gak habis-habis, lengkap. Sementara di luar sana, dampaknya jalan terus. Ke kampung, ke desa, ke kota-kota kecil, ke tempat-tempat yang sinyal aja kadang hilang. Bahkan berita datangnya aja telat. Suaranya pun jarang banget kedengeran. Ditambah, jarang masuk headline. Jarang diajak ngobrol. Jarang ditanya pendapatnya. Padahal selalu paling kena imbasnya. Nah, sebelum lanjut, gue disclaimer dikit ya. Biar gak ada yang mikir, ini mah ngarang lu doang bang, biar bisa banyak diomongin. Semua yang gue omongin malam ini bukan karangan kok. Karena gue rangkum dari Liputan Tempo dan Mongabai, kajiannya Green Economics, kajiannya Walhi dan KPA, hingga ke dokumen pemerintah yang bisa diakses oleh orang-orang umum kayak kita, sama jurnal-jurnal akademik sebagai bumbu pelengkapnya. Tenang, ini bukan gosip yang selalu kalian telan tiap pagi sebelum bekerja. Bukan juga mengenai bisik-bisik warung kopi yang selalu kalian datangin. Ini hasil riset panjang. Ini data. Ini arsip. Serta ini catatan perjalanan kebijakan kita. Obrolan ini buat edukasi publik. Bukan buat nyerang siapa-siapa. Bukan buat nyari salah orang per orang. Kita nggak lagi cari kambing hitam. Kita lagi nyoba ngerti sistemnya, polanya, cara kerjanya. Kenapa kebijakan bisa kayak gini? Dan kenapa dampaknya selalu jatuh ke orang-orang biasa, ke kita semua? Oke, judul obrolan kita malam ini, Pesta Perpisahan dan Obral Izin. Yang pesta siapa? Yang pamit siapa? Yang nanggung akibatnya? Malah kita lagi. Maka dari itu, kita mulai pembahasannya dari sekarang. Here you go, hot sweet tea. Enjoy the meal. Thank you very much. Rekaman video amatir banjir bandang yang menerjang Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara viral di media sosial. Pasalnya dalam banjir besar tersebut terlihat kayu gelondongan ikut mengalir terbawa derasnya arus air. Warganet mengaitkan kayu gelondongan tersebut merupakan dampak pembalakan liar di hutan Sumatera sehingga banjir dan longsor melanda di sebagian besar wilayah Sumatera.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Juwanto Nugroho membantah jika kayu gelondongan tersebut adalah hasil dari pembalakan liar. Menurutnya, aksi pembalakan liar hutan sudah bergeser ke wilayah Indonesia Timur. Kayu-kayu yang terlihat dalam banjir bandang di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah adalah pohon-pohon tua yang tumbang. Bohong, yang bener. Terbawa banjir. Rilis perkembangan penanganan PHT yang kita tangani di Mentawai bersama Satgas TKH. Nah, juga kita lakukan, saya tambahkan kalau tadi sudah sampaikan bahwa operasi terkait dengan PHT itu ada di beberapa tempat tadi, dan terkhusus malah juga di lokasi-lokasi yang mengalami banjir, musibah banjir. Tadi Aceh Tengah statusnya malah sudah P21, Solok, Sumbar kita berproses, Kepri, Mentawai, dan Sumbar, Tapanuli Selatan, dan juga Tapanuli Selatan ke Sumur. Nah, untuk khusus untuk operasi pembalakan liar juga kita lakukan selama tahun 2025 ini ada di Aceh Tengah, Kepri, Pelelawan Riau, Mentawai, dan Solok Sumbar, Simalungun, dan Tasek. Namun begitu, Kementerian Kehutanan juga masih melakukan penyelidikan guna memastikan asal-muasal kayu gelondongan tersebut. Pembohong, kau pembohong. Menurut catatan Green Economics dari tahun 2014-2015, di 3 bulan terakhir pemerintahan SBY, Juli sampai September 2014, sekitar 1,3 sampai 2 juta hektar hutan dilepas. 2 juta hektar, bro. Lu kebayang nggak? Hampir seluas Pulau Bali. 1 Bali. Hilang. Dalam 3 bulan. 3 bulan. Bukan setahun. Bukan 5 tahun. 3 bulan. Gua aja mau pindah kos bisa mikir setengah tahun. Ini mindahin hutan seluas Bali cuma 3 bulan. Datengin lokasi yang di peta dibilang kosong. Kosong. Kosong? Astagfirullahalazim. Serius? Kayak di situ nggak ada apa-apa. Nggak ada orang, nggak ada rumah, nggak ada kehidupan. Padahal pas sampai, loh, ada kampung, ada warga, ada yang hidup di situ. Di Tongkonan Kapun, Kelurahan Ratikura, Kecamatan Kura, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berujung ricuh pada Jumat 5 Desember 2025. Eksekusi dilakukan atas putusan pengadilan dan melibatkan aparat keamanan gabungan. Sebanyak 6 lumbung padi atau alang, 3 tongkonan, dan 2 rumah semi permanen menjadi objek eksekusi. Di Kalimantan Tengah misalnya, mereka nemuin desa yang secara administratif sudah masuk wilayah konsesi perusahaan. Artinya di peta kementerian, wilayah itu udah dibilang bersih, rapi, legal, siap industri. Bahkan di atas kertas, ya kelihatan cakep, tertib, resmi. Tapi di lapangan, loh, anak-anak masih main, ibu-ibu masih jemur padi, bapak-bapak masih nyadap karet. Orang-orang masih hidup normal. Ini kampung, bro, bukan lahan kosong. Bahkan, kuburan leluhur mereka masih ada di tengah kampung. Nama kakek nenek mereka masih di batu nisan. Sejarah keluarga mereka masih di tanah itu. Tapi di dokumen negara, tempat itu udah bukan milik mereka. Namanya hilang. Statusnya berubah. Hak hidupnya dicoret. Bukan pakai bulldozer, bukan pakai teriak-teriak. Pakai kertas, pakai map, pakai tanda tangan. Sunyi, rapi, resmi. Jadi secara nyata, mereka masih bernapas, masih kerja, masih hidup. Tapi secara administrasi, mereka udah nggak ada. Seolah-olah kampung itu nggak pernah lahir, nggak pernah tumbuh, nggak pernah hidup. Dan di titik ini, kita mulai ngerti. Oh, ternyata melepaskan hutan itu bukan cuma soal lahan, bukan cuma soal peta, tapi soal siapa yang diakui dan siapa yang pelan-pelan dihapus lewat tinta dan stempel. Jumlah lahan banyak,
muncul strategi bisnis untuk mendekati elit politik. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ketimpangan gitu ya, bahwa hampir semua ruang hidup kita gitu ya. Jadi ruang hidup kita itu sudah dikuasai oleh segelintir orang gitu. Karena orang pebisnis sadar kalau mau bangun kebun atau mau bangun pabrik atau tambang macam-macam, harus ada izin atau konsesi dari pemerintah. Nah, sekarang kita lihat siapa yang pegang paling banyak. Kita buka datanya. Di puncak, sekarang bukan petani, bukan koperasi, tapi BUMN dan konglomerasi. Nomor 1, Palmco, PT PN Group, hampir 600.000 hektar. 600.000, bro. Itu bukan kebun. Itu setara 1 kabupaten. Lalu ada Sinarmas, lebih dari 1,5 juta hektar. Wilmar, Astra, Salim Group, First Resources. Masing-masing ratusan ribu hektar. Kalau digabung, itu udah kayak provinsi kecil. Dan ini baru sawit. Sekarang kita geser dikit. Soal dampaknya. Soal hutan. Data satelit 20 tahun terakhir bilang, sekitar 1/3 hilangnya hutan Indonesia datang dari ekspansi sawit. Sekitar 3 juta hektar. 3 juta hilang tiap tahun. Puncaknya 2012. 1 tahun, 227.000 hektar lenyap. Bayangin, setiap hari hutan sebesar ratusan lapangan bola dibuka. Sekarang memang katanya turun. Katanya. Tapi 2023-2024 naik lagi. Karena harga sawit naik. Karena lahan di barat habis. Ekspansinya geser ke Kalimantan, ke Papua, ke timur. Dan di laporan NGO, nama-namanya muncul lagi. CAA, Mulia Sawit, Kayan. Dulu Sinarmas, Wilmar. Sekarang banyak yang bilang, kami sudah NDPE, no deforestation, no peat, no exploitation. Di atas kertas, cakep lagi. Tapi satelit nggak bisa bohong. Hutan tetap kebuka. Polanya tetap jalan. Dan sekarang kita mulai nyambung. Petani kecil megang 0,5 hektar. Korporasi megang ratusan ribu. Lalu, mereka juga yang paling sering muncul di peta deforestasi. Jadi, ini bukan kebetulan. Ini adalah sistem yang disengajakan. Yang pegang lahan paling luas punya pengaruh paling besar. Yang paling gampang ekspansi juga paling gampang ninggalin bekas. Bekas di peta, bekas di kampung, bekas di sungai, bekas di hidup orang. Jadi kalau tadi kita bilang ini soal oligarki lahan, ini buktinya. Nama, angka, wilayah, semua kelihatan. Bukan buat nunjuk jari, tapi buat nunjuk pola. Siapa yang untung, siapa yang tumbuh, dan siapa yang selalu kebagian dampaknya. Jadi sorotan publik soal Presiden Prabowo Subianto yang ingin menanam sawit dan tebu di Papua. Terlebih pernyataan soal keinginan menanam sawit di Papua dilontarkan kala bencana banjir melanda Sumatera hingga Aceh. Terkait hal itu, Prabowo dinilai tidak memiliki hati.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Artasyagian pada Jumat 19 Desember yang menilai Prabowo tidak memiliki empati terhadap para korban bencana di Sumatera. Menurutnya, keinginan Prabowo menanam sawit dan tebu justru akan memperparah krisis ekologis. Tak hanya itu, penanaman sawit dan tebu juga memperparah permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat Papua. Uli menilai ada risiko Papua akan mengalami bencana ekologis serupa dengan Sumatera di masa yang akan datang. Hal itu terjadi jika proyek sawit dan tebu terus digencarkan. Walhi menilai Prabowo seharusnya melakukan tindakan penting pasca bencana banjir Sumatera, seperti memimpin proses evaluasi izin, menegakkan hukum adanya indikasi TPPU, serta mengoreksi kebijakan untuk melindungi ekosistem penting. Kita lihat prosesnya. Karena seringkali masalahnya bukan cuma di hasil, tapi di caranya. Kalau orang dengar, izin sekarang keluarnya cepat, biasanya langsung mikir, wah bagus dong, birokrasi dipangkas. Kedengarannya positif, tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Dulu, buat dapat izin pelepasan hutan, bisa makan waktu 2-4 tahun. Kenapa lama? Karena harus dicek serius. Petugas harus turun ke lapangan, survei langsung, ngobrol sama warga, cek AMDAL, rapat antar instansi. Ribet, lama. Tapi penting, karena yang dicek itu hutan hidup, bukan tanah kosong. Menurut KLHK, dulu izin bisa makan waktu hingga 2-3 tahun. Sekarang, dalam kebijakan baru, proses itu bisa selesai dalam 12-15 hari. Bahkan ada yang cuma 3-5 hari. 3 hari bro, dari bertahun-tahun jadi 2 minggu. Apa yang berubah? Yang berubah bukan hutannya. Yang berubah cara ngeceknya. Dulu dicek di lapangan, sekarang dicek di kantor. Yang dinilai bukan lagi hutan, warga, lingkungan, tapi peta, map, dokumen. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, terdapat sekitar 3,37 juta hektar lahan hutan yang beralih fungsi menjadi lahan kebun sawit dan tambang ilegal. Komisi 4 DPR RI menegaskan, pelepasan kawasan hutan harus mengikuti aturan perundang-undangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus mengatakan, persoalan izin pelepasan kawasan hutan merupakan persoalan klasik yang tidak kunjung usai. Perlu dilihat dan dievaluasi apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ataupun mungkin kan sering terjadinya kebun kelapa sawit yang sudah diajukan sesuai dengan pelepasan kawasan hutan tapi beroperasi di luar dari pelepasan kawasan hutan izinnya. Tadi sudah disampaikan beberapa perusahaan yang memiliki pelanggaran tentang pelepasan kawasan hutan dan mudah-mudahan kehutanan bisa mengambil langkah secepatnya untuk menegakkan peraturan di perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Bohong, yang bener. Ini yang disebut dalam kajian hukum dinamakan administrative laundering. Status lahan dibersihin hanya lewat kertas saja, bukan lewat cek nyata di lapangan. Dokumennya rapih dianggap beres, walaupun faktanya belum tentu. Akibatnya, secara hukum, izin itu sah, kuat. Begitu keluar, lengkap tanda tangan dan lengkap rekomendasi juga, serta pihak pemerintah berikutnya nggak akan bisa asal cabut. Harus lewat pengadilan, harus panjang lagi. Dan disinilah kita mulai ngerti, kalau proses yang dipercepat, tapi dampaknya panjang. Jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh bertambah menjadi 1.030 orang. Berdasarkan data BNPB per 15 Desember 2025, korban jiwa bertambah 14 orang. BNPB menyebut 7 jenazah ditemukan di Aceh, 6 jenazah di Sumatera Utara, dan 1 jenazah di Sumatera Barat. Pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung di wilayah terdampak. Paling banyak ini berada di Aceh, yakni di 6 kabupaten. Sekarang kita masuk ke satu konsep penting. Biar kita nggak cuma ngomong soal orang kaya, tapi ngerti gimana kekuasaan itu sebenarnya kerja. Ada ilmuwan politik namanya Jeffrey Winters.
Dia bilang, oligarki itu bukan cuma soal siapa yang paling tajir, tapi siapa yang paling bisa ngubah uang jadi pengaruh, jadi perlindungan, jadi akses ke pengambil keputusan. Artinya, bukan cuma punya duit, tapi bisa pakai duit itu buat jaga kepentingannya di dalam sistem. Di Indonesia, banyak meneliti nemuin pola yang sama. Tanah dan konsesi sumber daya alam itu bukan cuma alat produksi, bukan cuma buat tanam dan jual. Itu juga modal kekuasaan. Karena dari lahan, datang modal, datanglah jaringan, serta datanglah akses ke pejabat. Jadi lahan itu bukan cuma tanah, itu tiket masuk ke meja kebijakan. Sekarang kita lompat ke 2015, tahun kabut asap. Tahun banyak orang susah napas. Sekolah libur, bandara tutup, rumah bau gosong. Indonesia kebakaran besar-besaran. Data KLHK dan riset lingkungan nunjukin banyak titik api waktu itu ada di wilayah konsesi. Wilayah yang izinnya keluar beberapa tahun sebelumnya, termasuk sekitar 2014. Ini bukan kebetulan. Para peneliti jelasin sebabnya. Sebelum ditanami, lahan itu dibuka dulu, terutama di gambut. Dikeringkan, dibikin kanal, airnya dibuang supaya bisa ditanami. Masalahnya, gambut yang kering itu gampang banget kebakar. Sekali kena api, susah padam. Apalagi waktu El Nino, musim kering panjang, angin kencang, api cepat nyebar. Jadi, kebakaran 2015 bukan kejadian tiba-tiba, bukan cuma soal cuaca. Ini hasil proses panjang, izin keluar, lahan dibuka, air dikeringkan, gambut kering, musim kering datang, dan muncullah api, asap kemana-mana. Semuanya nyambung, sistematis. Dan pola ini terus dikaji sampai sekarang dalam banyak penelitian. Pemirsa, dampak musim kemarau panjang atau El Nino yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Lahan yang kering ditambah angin yang kencang menjadikan kebakaran hutan dan lahan terus meluas. Di Sumatera Selatan, kebakaran sudah membakar ratusan hektar hutan dan lahan di 5 desa di 3 kecamatan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Besarnya api yang membakar lahan mengakibatkan asap tebal menyelimuti kota dan membuat jarak pandang warga terganggu. Kebakaran lahan juga terjadi di 5 kecamatan di Tulang Bawang, Lampung. Kebakaran lahan disebabkan kondisi semak belukar yang mengering dan minimnya kesadaran warga saat membuka lahan dengan dibakar. Kebakaran nyaris memutuskan jaringan listrik tower Sutet yang berada di Jalan Lintas Timur Sumatera, ruas Menggala, Tulang Bawang. Pihak pemadam kebakaran dan penyelamatan Tulang Bawang menerjunkan 4 kendaraan mobil pemadam untuk membantu pemadaman api. Karena ini bukan soal 1 tahun. Ini soal cara kita ngatur tanah, cara kita ngasih izin, dan siapa yang diuntungkan waktu risikonya jatuh ke masyarakat. Ini semua sebenarnya sudah sering terjadi. Di tambang, di perkebunan, di kehutanan, di banyak daerah. Makanya, posisi pemerintah sering serba salah. Maju salah, mundur salah. Semua pilihan punya risiko. Dan ini bukan teori, bukan asumsi. Ini kejadian nyata. Contohnya, Sorong, Papua Barat, tahun 2021-2022. Waktu itu, bupatinya, Joni Kamuru, ambil langkah besar. Dia cabut izin beberapa perusahaan sawit. Kenapa? Karena lahannya nganggur. Bertahun-tahun nggak digarap. Tapi izinnya masih dipegang. Hampir 90.000 hektar. Bayangin, itu hampir 1,5 kali DKI Jakarta. Apa yang terjadi? Perusahaan nggak tinggal diam. Mereka gugat. Masuk PT UN. Banding. Kasasi. Lawan pemerintah. Alasannya simpel, izin kami sah, investasi kami besar, nggak bisa dicabut sembarangan. Biasanya, di titik ini, pemerintah kalah. Biasanya, tapi di Sorong, beda. Mahkamah Agung bilang, Bupati benar. Kalau perusahaan melanggar, kalau lahan ditelantarkan, kalau kewajiban nggak dijalankan, negara berhak cabut izin.
Hasilnya, izin mati, lahan kembali, sebagian dikelola masyarakat adat lewat perhutanan sosial. Bupati Sorong Joni Kamuru digugat ke PT UN karena mencabut izin operasional 4 perusahaan sawit. Gugatan itu diajukan oleh 4 perusahaan tersebut ke PT UN Jayapura. Terkait hal itu, Joni yakin gugatan tersebut akan ditolak oleh hakim. Menurut Joni, berdasarkan kajian dari pihak provinsi dan KPK, terungkap ada ketidaksesuaian antara luas lahan yang ditanami sawit dengan izin yang dikeluarkan. Ia menegaskan pihaknya telah mengikuti aturan dan prosedur sesuai dengan undang-undang demi kepentingan hak masyarakat. Joni percaya pada hakim, gugatan itu akan ditolak lantaran bila dilihat secara substansi, perusahaan jelas melanggar. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 3 September 2021, Joni menyampaikan alasannya mencabut izin 4 perusahaan tersebut. Ia melakukannya demi membela hak tanah adat masyarakat. Ini contoh kalau negara siap, datanya kuat, prosedurnya rapi, niatnya lurus. Negara bisa menang. Contoh lain, Riau, PT National Sago Prima. Kebakaran 3.000 hektar, digugat, melawan, bertahun-tahun. Akhirnya, denda lebih dari 1 triliun rupiah. Aceh, PT Kalista Alam, bakar gambut, rusak ekosistem, denda ratusan miliar. Riau lagi, Duta Palma, puluhan ribu hektar ilegal, korupsi, pencucian uang, aset disita, kerugian negara triliunan. Tapi, gak semua cerita berakhir seperti itu. Karena ada juga cerita negara kalah. Karena prosedurnya salah, datanya beda-beda, buktinya lemah, tim hukumnya kalah kuat. Dan kadang, masalahnya lebih dalam. Ada orang dalam, ikut main, ikut buka jalan, ikut rapihin berkas, supaya izin lolos, supaya masalah kelihatan selesai. Padahal aslinya berantakan. Kalau kita tarik ke belakang, 20 tahun terakhir, polanya hampir sama. Pejabat keluarin izin di kawasan hutan, di lahan lindung, di wilayah terlarang. Perusahaan masuk, uang jalan, administrasi dirapihin. Di atas kertas legal, di bawah meja, transaksi. Contohnya, Riau, Indragiri Hulu, Surya Darmadi. Izin keluar di hutan, tanpa pelepasan kawasan, tanpa izin pusat, tapi tetap jalan karena dibukain jalurnya. Akhirnya, 37.000 hektar hilang, kerugian puluhan triliun. Buol, Sulawesi Tengah, Bupati terima miliaran biar izin tembus. Biasanya kapan? Menjelang pilkada, butuh dana, butuh izin. Deal. Atau Rusli Jainal, hutan alam ditebang, buat industri pop. Padahal nggak boleh, tapi tetap disahkan. Karena yang tanda tangan, tahu. Di titik ini, kita paham. Kenapa negara sering kalah. Bukan cuma karena lemah, bukan cuma karena salah teknis. Tapi karena sebagian sistemnya pernah dibangun di atas kompromi, di atas transaksi, di atas kepentingan. Dan dampaknya jatuh ke masyarakat. Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal divonis 14 tahun penjara dan membayar denda 1 miliar dalam kasus kehutanan dan PON Riau. Namun Rusli Zainal terbebas dari hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih. What the fuck? Menyatakan terdakwa Surya Darmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan K2 penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan K2 penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan K1 primer dan dakwaan K3 primer penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun
dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 2.234.248.248.234 rupiah dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar 39.177.520.000 rupiah. Belum lama ini, ada satu momen menarik di panggung dunia, di Forum Ekonomi Global, di Davos. Seorang perwakilan Indonesia bicara soal kondisi rakyatnya. Katanya, berdasarkan survei internasional, orang Indonesia termasuk yang tingkat kebahagiaannya tinggi. Kelihatannya kuat, kelihatannya santai, kelihatannya baik-baik saja. Tapi, di kalimat yang sama, dia juga jujur bilang, masih banyak warga yang hidup serba pas-pasan. Ada yang rumahnya sederhana, air bersih susah, sanitasi terbatas, makan seadanya, lauknya tipis, kadang cuma tempe, kadang cuma telur, kadang cuma garam. Tapi, tetap senyum, tetap kerja, tetap bangun pagi, tetap berjuang, tetap berharap. Pernyataan itu ramai, karena jujur, itu kayak lagi ngaca. Kita terlihat bahagia, tapi banyak yang lagi nahan. Sekarang kita tarik ke semua yang tadi kita bahas. Soal izin, soal lahan, soal kebijakan, soal kepentingan. Ujungnya kemana? Ke rakyat, ke dapur, ke sekolah anak, ke kesehatan, ke masa depan. Jadi ini bukan cuma soal aturan, bukan cuma soal pasal. Ini soal prioritas. Di saat masih banyak warga yang hidup serba terbatas, air bersih belum rata, akses kesehatan timpang, lapangan kerja sempit, pendidikan mahal, kita justru sibuk masuk forum global, ikut meja diplomasi, ikut struktur internasional, ikut Board of Peace. Pertanyaannya sederhana. Urgensinya apa? Kenapa sekarang? Kenapa harus kita? Kenapa harus lewat jalur itu? Katanya, buat kemanusiaan, buat rekonstruksi, buat jaga dua negara, buat buka akses bantuan. Semua terdengar ideal, terdengar rapi, terdengar bagus di presentasi. Tapi, rakyat wajar bertanya, apakah itu benar-benar jalan paling efektif? Atau cuma bikin kita terlihat hadir tanpa benar-benar berdaulat? Karena jujur, perjuangan rakyat soal Palestina itu konsisten. Itu tulus. Itu panjang. Bukan musiman. Bukan tren. Bukan pencitraan. Kita turun. Kita donasi. Kita suarakan. Kita lawan lupa. Tanpa disuruh. Tanpa kamera. Makanya, ketika langkah negara terasa terlalu dekat dengan sistem yang problematik, wajar kalau muncul rasa ragu. Bukan karena benci, tapi karena peduli. Takut niat baik ketarik arus besar. Takut suara korban ketutup protokol. Takut kemanusiaan kalah sama kepentingan. Dan di sini, kita nggak lagi bicara pro kontra. Kita bicara kehati-hatian. Kita bicara akuntabilitas. Kita bicara, jangan sampai nama bangsa dipakai, tapi nilai bangsa ditinggal. Karena kalau masuk sistem, harus siap jaga jarak. Harus berani beda. Harus berani bilang tidak kalau melenceng. Kalau enggak, kita cuma jadi figuran. Ada di foto, ada di daftar, tapi nggak punya pengaruh. Dan di tengah kondisi dalam negeri yang masih berat, masih timpang, masih banyak PR,
rakyat wajar bertanya, apa ini prioritas utama kita? Atau cuma ambisi global? Dan tugas kita bukan menolak membabi buta, bukan menelan mentah-mentah, tapi mengawal, mengkritisi, mengawasi, supaya langkah besar ini benar-benar membela kemanusiaan. Subianto di sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September 2025. Dalam laporannya, media Israel ini juga menyoroti salam yang disampaikan Prabowo di akhir pidatonya. Media The Times of Israel tersebut menuliskan bahwa dalam sidang umum PBB, Presiden Indonesia menegaskan bahwa dunia juga harus menghormati hak Israel untuk hidup aman. Dalam statementnya itu, The Times of Israel juga menyoroti salam shalom yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Media Israel ini sekaligus menyoroti sikap Prabowo yang mengaku akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. The Times of Israel juga menyoroti Prabowo yang siap mengerahkan 20.000 pasukan membantu pengamanan perdamaian Gaza. Diketahui dalam sidang umum PBB tersebut, Presiden Prabowo mengakhiri rangkaian pidatonya dengan ucapan salam, shalom, om santi santi om, namo buddhaya yang merupakan salam nasional di Indonesia yang lazim untuk mengakhiri sebuah pidato. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Oh! Ew! Dude! What the fuck? Yang ngerinya adalah teman-teman sekalian, ketika orang-orang yang ada di sana, keluarga-keluarga tetangganya, Pak RT-nya, ketika mereka mengetahui itu semua, dan terus kemudian mereka diwawancarai di TV, apa yang mereka bilang? Pak RT-nya bilang begini, semua akan baik-baik saja, semua akan damai, semua akan beres urusannya kalau kita mau menjamin keamanan para perampok. Gila nggak? Gila nggak, coba bayangin. Dan ini bukan tentang perampokan, walaupun pembunuhannya terjadi di depan mata kita, pemerkosaannya terjadi di depan mata kita, dan ibunya yang disekap, dijajah, masih terjadi sampai dengan sekarang. Pembunuhan-pembunuhan itu terus berlanjut, dan sampai sekarang masih benar-benar berlanjut. Tapi apa yang menjadi tanggapan ketika Presiden kita Prabowo terus kemudian ditanya, bagaimana tentang ini semua? Aku nggak tahu ini diulang berapa kali. Kalau nggak salah aku udah 3 kali dengar. 3 kali dengerin bahwasanya Presiden Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menjamin keamanan Israel. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya Presiden seperti apa. Aku benar-benar mungkin nggak bakal ngerti. Karena bagiku itu adalah sesuatu yang, apa yang terjadi menjijikkan banget. Karena analogiku aku pikir sudah sangat mudah sekali dimengerti. Dalam kasus ini, pembunuhan yang masih berlangsung, genosida itu belum berhenti loh. Pemerkosaan yang sudah terjadi, dan kekejaman yang lebih parah daripada itu semua sudah dilaporkan dan sudah dibaca semua oleh dunia. Bukan satu lembaga, bukan 2 lembaga, hampir semua. Dan semua orang yang punya mata harusnya bisa dengan telanjang melihat semua ini secara nyata, apalagi orang-orang yang berpikir. Dan mungkin aku nggak akan bakal bisa untuk comprehend semua ini, cara berpikir itu seperti apa sih. Kenapa harus terus-menerus mengatakan bahwa kita harus menjamin keamanan Israel? Itu sama aja kayak tadi, orang ngerampok, lalu kemudian kita bilang semua masalah akan selesai kalau andaikan kita bisa menjamin keselamatannya perampok. Ini gila. Ini cara berpikir aku nggak mungkin seumur hidup aku nggak bakal bisa untuk memahami cara berpikir ini seperti apa. Tapi teman-teman sekalian nggak selesai sampai di sana, karena Presiden Prabowo ternyata sudah menyetujui untuk masuk dalam Board of Peace yang dibuat sama Trump. Teman-teman cari sendiri deh tentang Board of Peace. Dan itu menurutku adalah jelas-jelas sebuah penjajahan gaya baru, kesewenang-wenangan,
kezoliman yang tanpa nyata. Orang-orang ada yang petantang-petenteng dan merasa bahwa dia adalah pemilik dunianya, admin dunianya lah kira-kira gitu. Lalu dia bisa menentukan apa saja yang mau dia buat, terkhusus untuk Gaza dan Palestina. Nentuin nasib orang lain. Dan presiden kita ikut di dalamnya. Bayar dong. Bayar berapa? 1,6 triliun. Ya mungkin dikit sih dibandingin dengan MBG ya. Tapi ya, aku masih nggak bisa comprehend. Di titik mana Board of Peace itu menyediakan solusi bagi orang-orang Palestina? Di mana Board of Peace itu pernah berlaku adil? Apa presiden lupa? Siapa yang nyediain setiap senjata-senjata untuk bombardir saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Siapa yang nyediain legitimasi hukum sehingga PBB itu nggak bisa bergerak? Siapa yang masih menyambut dan bekerja sama serta berdedikasi untuk Israel? Ya Amerika dan presidennya, yang katanya aturannya juga ditentuin bahwasanya dia yang boleh menentukan semuanya. Kalian boleh berdiskusi, tapi di Board of Peace aku yang tetap menentukan. Kalau aku sudah mau, yang lain nggak boleh. Dan siapa? Tebak yang ada dalam anggota Board of Peace. Tony Blair, Netanyahu. Dipikir coba, apa yang bisa diselesaikan dari sini? Menurutku, aku nggak tahu bagaimana pandangan teman-teman sekalian, tapi inilah nyata-nyata penjajahan pemikiran. Tentang kata-kata yang dipilih, tentang bagaimana sikap kita ketika kita melihat semua ini, bahkan kita nggak bisa jelas. Penjajahan pemikiran. Kenapa penjajahan pemikiran? Coba bayangin, secara logik ya, kalau ada orang yang diperkosa, ada orang yang dibunuh sekeluarga, kita bilang dong, ini adalah madness, inilah kegilaan, ini kesadisan. Dan pada mereka kita harus fokus. Ini malah bilang keselamatan Israel. Kenapa nggak pernah bilang Palestina harus kita utamain, penjahat harus diadili dengan seadil-adilnya? Kenapa nggak ada cara berpikir seperti itu? Cara berpikir normal. Aku nggak menuntut presiden kita untuk berpikir cerdas, nggak, normal aja. Tapi malah terus kemudian bilang berkali-kali kita harus menjamin keselamatan Israel. Bagiku itu bukan hanya nggak normal, ini cara berpikir yang sangat sesat, sangat-sangat sesat. Jadi teman-teman sekalian, ini nyata-nyata penjajahan pemikiran bahwa kita tidak bisa berpikir normal karena kita lagi dijajah pemikirannya. Kita dipaksa untuk ikut Board of Peace, menjadi legitimasi bagi kezoliman yang sedang terjadi. Dan bahkan kita nggak mau ngerti dan nggak bisa ngerti apa yang menjadi masalah sebenarnya. Bukan sekedar mengamankan posisi. Sebelum gue tutup obrolan malam ini, kadang kalau kita lagi kritis dikit, lagi nanya dikit, lagi mikir agak jauh, langsung ada yang celetuk. Hei, antek-antek aseng. Hei, antek-antek asing. Lah, santai dulu bos. Gue masih beli mie instan pakai duit sendiri. Belum dapat sponsor negara mana-mana. Kalau ada sponsor juga, palingan sponsor gorengan depan rumah. Tapi serius, label-label kayak gitu, itu sering muncul waktu orang malas mikir. Lebih gampang nyerang orang daripada jawab pertanyaan. Nah, sekarang gini, gue tutup obrolan malam ini begini. Kalau demokrasi cuma kita pahami sebatas datang ke TPS, nyoblos 5 menit, foto jari, upload story, terus pulang. Habis itu, 5 tahun hilang. Kita nggak ngikutin kebijakan, nggak ngikutin rapat, nggak baca keputusan, nggak nanya, ini dampaknya ke siapa sih? Nah, pelan-pelan, kekuasaan berubah. Bukan lagi soal amanah, tapi soal transaksi. Ada yang nawarin, ada yang terima, ada yang untung besar, ada yang senyum lebar. Dan kita? Seringkali cuma jadi penonton, nonton dari jauh, ngerasain efeknya. Harga naik, kerja susah, hidup makin ketat, tapi jarang diajak mutusin. Padahal, negara ini bukan cuma milik yang duduk di kursi empuk, bukan cuma milik yang fotonya gede di baliho, tapi juga milik tukang bangunan, ojol, petani, buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa,
pedagang kecil, dan semua orang yang tiap pagi bangun, ngopi seadanya, kerja keras, dan berharap besok hidup gue lebih baik dikit lah. Dan disitulah angkringan malam ini ada. Bukan buat sok pinter, bukan buat ceramah, bukan buat ngajarin, apalagi sok paling bener. Gue juga masih belajar, masih sering salah, masih sering bingung. Tempat ini buat ngobrol pelan-pelan tentang hal-hal yang jarang dibahas, tentang luka besar yang sering ditutupin, tentang pertanyaan-pertanyaan yang gak selalu punya jawaban. Gue temenin lu di sini bukan buat ngasih solusi instan, bukan buat jual mimpi, tapi buat ngajak mikir bareng, ngerasain bareng, gak sendirian. Karena perubahan besar selalu mulai dari obrolan kecil, dari kesadaran, dari keberanian buat nanya, dari kemauan buat peduli. Dan kalau suatu hari lu dibilang macam-macam karena mikir, karena kritis, karena peduli, ya udah, anggap aja bonus hidup. Artinya, lu masih waras. Oke, gue pamit dulu malam ini.